Terus ada Hiroko Inamura. Unfortunately nggak semua orang punya akses ke profesional. Nah itu gimana Sebenarnya menurut punya. kalian? Sebenarnya punya. Saya ke psikiater gratis. Yes. Apa ya, banyak orang yang nanya BPJS. Terus buat saya BPJS berguna banget. Saya bisa irit kayak 1,5 juta mungkin sebulan buat beli obat. Betul. Jadi diurus yang punya BPJS gitu. Jadi kalau ada apa-apa gampang sih. Tinggal ke klinik. Sebut aja kamu lagi ngerasain apa. Nanti kalau misalnya kliniknya merasa kamu butuh rujukan, ya kamu rujukan gitu, dikasih rujukan ke psikiater, bukan psikolog ya, psikiater. Nah psikiaternya pun kalau misalnya kan psikiater kayak jodoh-jodohan juga ya, kalau emang nggak Betul. cocok nih psikiaternya. Ya psikiater saya pertama kali udah tua banget, psikiaternya budek, emosi ya. Jadi maksudnya masih cerita dari awal lagi gitu. Pak, untuk saya lagi depres Pak, kalau saya lagi semangat saya keluar pintu Pak. Tendang, Kamu bisa rider kick. kamu bisa minta rujukan untuk ke psikiater lain gitu. Ada, semua jalan tuh ada kok, kalau dicari tuh ada. Semua orang punya akses. Cuma kalau misalnya mau gratis kayak gitu mesti agak muter dikit, tapi nggak banyak-banyak juga gitu kan, bisa Pak. Betul. Ini dan sekarang pun kayaknya psikolog sama psikiater di puskesmas juga sudah mulai banyak kok. Bener. Di Halodoc juga ada gitu. Jadi kayak kalau di psikolog itu sebelum dapat titel psikolog itu harus ada praktek kerja terlebih dahulu. Nah praktek kerjanya itu biasanya ada di puskesmas itu banyak banget. Nah kebanyakan orang-orang ada yang mengatakan oh nggak mau anak mahasiswa nggak ini, padahal sebenarnya saat mereka melakukan intervensi gitu ya, diagnosis segala macam tuh, itu tuh sudah ada psikolog yang menemani gitu. Jadi ada bakal diskusi dengan psikolog senior dan segala macam. Gak masalah gitu, kalaupun dengan anak mahasiswa yang masih yang bakal magang psikolog gitu. Seperti itu. Di puskesmas tuh banyak banget di sana. Bahkan ada beberapa yang nyari anak-anak psikolognya itu. Saya butuh kasus gitu. Kadang kayak gitu. Tapi banyak stigma, nggak, berarti mereka nggak profesional gitu. Kan sama aja kayak koas gitu kan. Kalau koas kan mereka kan masih didampingi dengan dokter-dokter gitu. Nah itu psikolog yang itu juga didampingi sama psikolog-psikolog senior gitu. Jadi banyak banget kok sekarang kalau mau nyari akses. Nah cuma yang sering salah itu ada yang salah ngira psikolog sama psikiater itu sama gitu. Itu beda gitu. Kalau psikiater, nah psikiater itu dokter gitu, dokter. Nah nanti penanganannya itu mesti akan ada obatnya, farmakoterapi soalnya, karena memang mereka dalam pengobatannya ya dengan obat gitu. Kalau psikolog itu bukan dokter gitu. Kalau psikolog mereka literally mengintervensinya, assessmentnya itu bisa menggunakan alat tes, juga lebih ke arah kalau dibutuh dengan alat tes seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Soalnya saya pernah ada yang teman saya itu bilang, ini ada teman gue marah-marah dong di puskesmas dengan dia masuk mau nyari psikolog, terus habis itu masuk ke puskesmas mau ketemu sama psikolog, terus habis itu ternyata cuma dikasih obat gitu. Cuma dikasih obat. Saya heran, psikiater atau psikolog gitu, beda ya gitu langsung. Emang beda ya gitu. Nah itu jadi kayak nggak paham gitu. Jadi padahal dia tuh berharapnya pengennya itu adalah saya pengen curhat, pengen ngobrol segala macem, konseling itu ke psikolog gitu. Tapi kalau memang terkait dengan permasalahannya itu sudah berat dan fisiologisnya itu butuh pengobatan untuk mengganggu, ya karena terganggu butuh pengobatan untuk membantu, itu harus ke psikiater gitu. Kadang ada yang kerjasama psikolog sama psikiater dan itu nggak masalah gitu. Jadi lebih ke arah kalau memang nggak sampai tidak mengganggu fisiologis yang sampai benar-benar parah gitu, psikolog aja, dan lebih cenderung pengennya cerita ke psikolog aja gitu. Tapi kalau memang butuhnya ini sangat mengganggu kayak
saya nggak bisa sehari-hari itu berjalan seperti biasa karena gangguan ini, berarti butuh dengan pengobatan itu ke psikiater, biasanya seperti itu. Oke, biasanya ke psikiater kalau diri kamu udah merasa kalau diri kamu udah nggak function well as a Betul. human. Itu bisa langsung ke psikiater. Tapi ke psikolog juga enak kok, apalagi kalau psikolognya cantik. Aduh. Psikolog saya cantik kebetulan, jadi senang. Jadi makin betah gitu ya. Iya. Oke. Aduh, Mas Biru mana nih? Jangan lagi kamar mandi. Oh, ke mute. Ya, psikolog saya sama Mas Sayang tuh sama. Dan udah mulai kangen sama psikolognya. Iya. Tapi nggak kangen sama masalah. Oh. Dia cuma pengen ngobrol doang. Ketemu lagi. Iya. Ada. Tapi itu kadang-kadang ada yang berpikir bahwa kalau ke psikolog itu kalau saya lagi ada masalah doang. Sebenarnya nggak harus loh. Kayak misalnya kayak masalah yang berat gitu, tapi kayak misalnya bingung aja saya, kayak ini saya mau ngapain ya, misalnya saya pengen lebih memahami tentang diri, kayaknya saya kesulitan nih kalau harus mungkin kalau bekerjanya kok prokrast terus kayak gitu, nggak apa-apa, langsung ke psikolog pun nggak masalah gitu. Itu lebih membantu untuk ngasih insight sih kepada kliennya gitu. Jadi nggak harus bener-bener berat harus ke psikolog, enggak gitu. Benar. Waktu itu saya juga gitu soalnya. Justru psikolognya itu pas problem saya tuh, maksudnya kondisi saya tuh udah mereda gitu. Justru pas itu saya baru dapat timing ke psikolognya. Jadi lebih ke arah mau minta asesmen atau analisa dari psikolognya. Jadi saya kemarin tuh ngerasain ini. Nah, terus habis ada kejadian ini sebenarnya tuh kenapa gitu. Jadi bisa sama-sama diobrolin, di breakdown gitu. Enak tuh, kangen jadinya sama mbaknya. Cie. Saya masih online, nggak mau kalau online. Iya. Pengen ke kantornya biar bisa rebahan.